Mengapa pemerintah Jepang tidak pernah mengajarkan sejarah tentang penjajahannya terhadap negara Indonesia? Kami akan ungkap alasan kenapa pemerintah Jepang tidak mau mengajarkan sejarah penjajahannya terhadap Indonesia. Namun sebelum menyimak selengkapnya, silakan bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Check it out! Sahabat Sabda, Jepang sebuah negara yang pada masa lalu pernah menjajah Indonesia. Fakta ini seharusnya menjadi bagian dari sejarah yang membanggakan bagi bangsa Jepang karena mereka pernah memiliki kekuasaan yang besar. Namun kenyataannya, mayoritas warga di Jepang, terutama para generasi muda, tidak pernah mengetahui bahwa negaranya pernah menjajah Indonesia. Pengetahuan tentang masa penjajahan ini sengaja disembunyikan oleh pemerintah Jepang. Sejarah mencatat bahwa penjajahan Jepang terhadap Indonesia terjadi pada tahun 1942 hingga berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945. Selama 3 tahun tersebut, Jepang berhasil menduduki Indonesia yang saat itu dikenal dengan nama Hindia Belanda. Pada awalnya, bangsa Indonesia menyambut kedatangan tentara Jepang dengan gembira, karena mereka beranggapan bahwa Jepang akan membebaskan mereka dari penjajahan Belanda yang telah lama berlangsung. Namun kegembiraan itu ternyata hanya bersifat sementara. Jepang kemudian menduduki Indonesia dan memerintahkan warga pribumi untuk bekerja paksa yang dikenal dengan sebutan Romusa. Selain diperbudak di dalam negeri, juga banyak pula warga yang dikirim ke luar negeri seperti di Vietnam, Malaysia, dan Thailand untuk bekerja rodi di sana. Pertanyaannya adalah, mengapa pemerintah Jepang enggan memberitahukan sejarah penjajahan ini kepada generasi muda mereka? Terdapat beberapa alasan mengapa mereka tidak pernah mengajarkan sejarah penjajahannya terhadap Indonesia kepada generasi mudanya. Alasan yang mendasar adalah, pertama, dalam kurikulum pendidikan Jepang, cerita sejarah tentang penjajahan ini telah dihapus. Pemerintah Jepang menganggap bahwa penjajahan Jepang atas Indonesia merupakan aib yang memalukan. Kekalahan mereka dalam perang melawan sekutu dan Amerika Serikat saat itu membuat mereka terpaksa menutupi sejarah ini dari generasi mudanya. Alasan yang kedua adalah kurangnya pemahaman mengenai nama Indonesia pada masa itu. Karena ketika itu, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Indonesia masih dikenal sebagai Hindia Belanda. Kurangnya pengetahuan ini membuat sejarah penjajahan Jepang tidak terhubung dengan Indonesia sebagai negara yang berbeda. Alasan lainnya adalah Jepang yang ingin melupakan perang. Kekalahan Jepang dalam perang melawan Amerika Serikat membuat mereka menyadari bahwa tindakan penjajahan yang mereka lakukan adalah sebuah kesalahan. Mereka ingin menghindari konflik lebih lanjut dan memulai kembali sebagai negara yang damai dan terhormat di mata dunia. Keputusan pemerintah Jepang untuk tidak mengajarkan sejarah penjajahan kepada generasi muda telah menuai kontroversi. Beberapa kalangan berpendapat bahwa ini adalah upaya untuk melupakan masa lalu yang kelam dan menciptakan narasi yang lebih positif tentang Jepang. Beberapa tahun belakangan ini, terdapat upaya dari beberapa kelompok masyarakat di Jepang untuk mengungkapkan sejarah penjajahan Jepang di Indonesia. Buku-buku, film, dan dokumenter yang menggambarkan pengalaman penjajahan Jepang mulai muncul dan mendapat perhatian publik. Ini adalah langkah penting untuk mempromosikan dialog, pemahaman, dan rekonsiliasi antara Jepang dan Indonesia. Pemerintah Jepang juga telah mengakui dan meminta maaf atas kekejaman yang dilakukan selama masa penjajahan. Permintaan maaf tersebut merupakan langkah penting dalam memperbaiki hubungan antara kedua negara dan membangun masa depan yang lebih baik. Namun untuk mencapai rekonsiliasi yang sejati,
penting bagi kedua negara untuk harus berkomunikasi dan berbagi pengetahuan tentang sejarah penjajahan. Pendidikan sejarah yang akurat dan inklusif di Jepang dapat membantu generasi muda memahami dan menghargai kompleksitas sejarah serta menumbuhkan sikap empati dan penghargaan terhadap keberagaman budaya. Sebagai negara yang pernah menjajah, Indonesia juga memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan sejarah penjajahan kepada generasi muda melalui pemahaman yang mendalam tentang masa lalu. Kita dapat membangun masa depan yang lebih baik, menjaga perdamaian, dan menghindari pengulangan kesalahan yang sama. Sahabat Sabda, demikian alasan mengapa pemerintah Jepang tidak pernah mengajarkan sejarah penjajahannya terhadap Indonesia kepada generasi mudanya. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin melengkapi, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.